اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. قال فصل في بعض معاصي البطن وحد شارب الخمر. Ini pasal di dalam menerangkan tentang sebagian maksiat perut, wa haddi syaribil khamri, dan hukuman bagi peminum khamr, peminum arak, peminum orang-orang yang hal-hal yang memabukkan. Wa min ma'asil batni, dan itu diantara maksiat perut, aklur riba, bermula makan riba, wa bermula riba min kabairi, minal kabairi, itu termasuk dosa besar. Makan riba itu termasuk dosa besar bil ijma'i, dengan kesepakatan para ulama. Di sini nggak dijelasin riba itu apa, ya. Pokoknya segala sesuatu yang lebih, ya, kelebihan harta, kelebihan daripada hak milik kita, itu disebut namanya riba. Beda dengan untung, ya, beda dengan untung. Wal muksu, dan memungut cukai. Anil jibayati, yakni penarikan pajak, auma, atau segala sesuatu ya khuduha, yang mengambil kepada tadi, awan sultani, oleh pembantu penguasa. Ya khuzunya zulman, secara zolim, mengambil pajak dengan secara zolim, ya. Seperti cukai-cukai, kalau kita di sini, ya, organisasi kemasyarakatan yang mintain duit itu, ya, dengan secara zalim. Ini kaki tangan, dikata kaki tangan RT, dikata ketua organisasinya, terserah dah. Yang penting dianggap sebagai penguasa, ya. Maka itu dianggap sebagai mungut pajak secara zalim, ya, ngambil jatah secara zalim. Nah, ini termasuk, ya, maksiat perut, ya. Dibeliin rokok, kita isap rokoknya, dibeliin air, kita minum airnya, dibeliin nasi, kita makan nasinya, ya, maka itu termasuk bagian daripada maksiat perut. Indal bai'i, ketika terjadi transaksi jual beli, wasyira'i, dan sama aja, ya. Ini nggak boleh tuh minta pajak. Kalau di kampung biasanya orang panen ayam, mobil lewat, kita minta ayamnya satu, ya, itu sebagai keamanan. Nah, ini juga namanya makan seperti kayak begitu. Wal ghasbu, dan makan barang gosok. Wawa bermula barang gosok, malun, yaitu harta, mutakawimun, yang berharga, muhtaramun, yang dihormati oleh syariat. Barang berharga yang kita sayang diambil sama orang, ya. Ini barang bisa dimakan, beda dengan sendal jepit misalnya, ya, gitu. Kalau hukum memakai sendal jepit gosok, ya tetap dosa, haram. Tapi ini kalau sampai masuk perut, jadinya maksiat perut. Ukhiza, yang diambil oleh barang tadi, bila izni malikihi, dengan tanpa seizin pemiliknya, bila khufiyatin, dengan tanpa sembunyi-sembunyi, artinya terang-terangan, gosok, ya. Wasyarikoh, dan mencuri.
Wa bermula mencuri azumalil ghairi, yaitu mengambil harta orang lain, alal wajhil hufyati, atas cara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Itu beda ya. Kalau kita merampok ya, itu jelas-jelas orangnya tahu. Gosok ya, ini tergantung dah ya. Kalau di sini terjemahannya gosok itu secara terang-terangan ya, pakai pulpen tanpa izin ya, main ambil-ambil aja, orang dinulis ditarik aja, gue pinjam dulu sebentar, gosok tuh ya. Itu teman kita lagi megang kunci, kita buru-buru, udah pinjam motor, main ngambil-ngambil aja dah ya, diizinin belum ya, diiyain belum, main lah kan udah minjem tadi. Iya minjem si omongan, tapi dikasihnya belum ada izin gitu ya. Sama dengan apa, minta tambahan ya, kita main ambil aja, pedagangnya bilang iya kagak, bilang kagak juga kagak, ini repot gitu ya. Saya jaga diri, apa ditawar-tawarin juga saya belum tentu mau. Iya udah nih Pak, cobain dulu, udah diambil, udah dikobetin, udah dikupasin ya, itu segitu udah ikhlasnya. Kadang-kadang kita masih kurang begitu seret itu ya. Nah di sini segala sesuatu kita kalau punya orang lain harus ada kata-kata izin. Wa kullu ma, dan setiap sesuatu, wa kullu makhudin, dan tiap-tiap yang diambil bi muamalatin, dengan cara muamalah, mau transaksi apapun, haramaha, yang mengharapkan kepada muamalah tadi, asyar'u, oleh syariat. Kalau syariat dibilang haram transaksi kayak begitu, maka kita memboleh-bolehkannya, itu hukumnya haram kita makan hasilnya. Kabai'idz dzuri, seperti menjual tanaman, awit taubi, atau membuat pakaian, bisyarti ayyah sudahu, dengan syarat bahwasanya ia memanennya sendiri, au yakhitahu, atau ia menjahit sendiri pakaian tadi ya. Ini bedain hukum ya. Saya jual padi, tapi syaratnya ntar ente yang manen sendiri ya. Ini bicara jual padi, bukan jual pohon padi ya. Kalau udah menjadi kebiasaan, yang namanya orang beli rambutan di pohonan, pasti dia yang metik sendiri, dia yang ikat sendiri gitu ya. Dan itu ada perbedaan antara menjual di pohon dengan menjual ikatan, itu beda harganya gitu ya. Entah ada upah yang nanggung ya yang beli, yang ini yang beli, yang nanggung yang beli, ataupun yang punya pohon jual segitu tok, nggak ada syarat apa-apa, nah itu silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada disyaratin ya, harga tinggi, kita ngomong saya jual rambutan dengan harga sekian ya, tetap ente yang metik, jangan minta upah mana gitu. Nah itu yang tidak dibolehkan. Kita di sini ada istilah beli bahan, ada istilah beli pakaian. Ketika kita niatnya beli baju, ternyata yang dikasih bahan, nih bajunya ntar lu jahit sendiri, kagak boleh tuh jual bahan kayak begitu ya. Jual baju kayak begitu kagak boleh. Beda kalau kita jualan bahan, emang kita jualan bahan, dia mau jadi kapan kek, dia mau jadiin bagaimana kek, dia mau jadiin apaan kek, terserah. Yang penting jualnya bahan, bukan jual pakaian. Ini dari kalimat bahasa, jangan dianggap habis ngaji begini salah pemahaman, oh berarti beli bahan kagak boleh ya. Dianggap beli bahan kagak boleh. Lihat awalnya itu ya. Di sini juga banyak kesalahan-kesalahan manusia. Artinya misalnya kita dalam satu organisasi mau bikin satu seragam ya,
kita hargain seharga pakaian jadi, tapi kita kasih bahannya. Ya, misalnya harga jas itu 600, harga bahannya 400. Ya, jahit jasnya itu 200. Kita jual harga 600, tapi yang kita kasih kepada anggota itu berupa bahan, bukan berupa pakaian jadi. Nah, ini namanya terdapat gharar, ada tipu daya. Nah, itu haram. Kagak boleh itu. Jadi lihat awalnya. Listi'alil bayi, karena penjualan ala syarti amali, atas syarat mengerjakan sesuatu kal khasdi, seperti memanen, wal khiyatoti, atau menjahit. Biha, dalam masalah tersebut, lam yamlikuhu al mustari, lam yamlikuhu, belum memilikinya kepada pakaian tadi, al mustari, oleh si pembeli, al ana, sekarang wanawi zalika, dan seumpama contoh-contoh yang lainnya, minal muamalatil fasidati, daripada transaksi-transaksi yang rusak. Ya, transaksi yang rusak. Amalau qala, adapun seandainya berkata al-bai'u, oleh seorang penjual, bituka zazur'a bisarti ayyah sudahu bada antamlikahu, bituka, aku menjual kepadamu, hadza zar'a, akan tanaman ini, bisarti ayyah sudahu, dengan syarat bahwasanya engkau memanen kepada tanaman ini, bada atamlikahu, setelah bahwasanya engkau memilikinya secara penuh. Fayasihu, maka sah. Nah, iyalah, kalau udah dibayar kontan baru boleh dipetik. Ya, cuma kadang-kadang orang kampung tuh kalau jual rambutan, ya, baru dipetik separuh, belum dibayar tuh. Ya, sedangkan separuhnya udah dijual lagi kepada orang lain. Itu bukan miliknya yang dijual. Nah, hati-hati nih, tukang kambing, ya, ngambil dari peternak, ya, deal harga, memang deal, tapi belum dibayar itu, terus dia udah jualin lagi ke orang lain. Ini bahayanya luar biasa. Ya, saya udah jelasin di kampung-kampung begitu, tapi kekeh aja karena takut kambingnya kagak laku. Mendingan dibawa mentengkolak, entar urusannya bagaimana kena. Banyak yang ribut cerita sama saya bodoh amat. Ya, artinya dijelasin berkali-kali, jangan transaksi kayak begitu. Ya, ketika mentok udah akhirnya jual harga rugi, padahal kambing dihargai 2 juta, dijual 1.800.000. Itu bukan ilmu dagang namanya, itu ilmu bunuh diri begitu. Ya, ilmu bunuh diri. Udah belum jadi miliknya, dia jual sama orang lain, kagak sah jual belinya. Ya. Bohong lagi laporan namanya punya kambing, lakunya cuma 1.500.000. Gitu. Deal harga pertama 2 juta, dijual 1.800.000. Udah, lebaran. Laporan namanya punya kambing, saya cuma bisa jual 1,5 juta. Bohong lagi 300.000. Ya, jadi kalau kita udah dasarnya awalnya kagak beres, kesononya pasti akan ditujukan hal-hal yang tidak beres. Ya, jangan coba-coba sedikit merasa aman, ya, istidraj nanti jatuhnya. Allah ngalamin kita. Allah membiarkan kita dalam hal-hal fasad, dalam hal-hal kerusakan, dalam hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama selamat, ya dikasih selamat terus sama Allah. Ayo dah,
Padahal kita paham, kita ngerti yang begitu kagak benar, yang begitu dilarang sama syariat. Kita tahu tuh, bukan kita kagak tahu. Tapi karena lolos terus, orang kagak tahu terus dianggap, orang kagak ngerti terus, orang mau kita kerjain aja, ya, kita akan terjerembab, kita akan nyusruk ke dalam kerusakan-kerusakan yang sangat fatal, ya. Jadi kesalahan kita ketika kita merasa nikmat itu sangat luar biasa ujian itu. Ya. Kesalahan kita yang kita tahu, ya, terus kita lakukan, kemarin sudah terus menerus dalam berbuat maksiat. Ya. Enak bohong sekali, 2 kali, 3 kali, ya udah dah terus-terusan udah. Nggak bisa. Akhirnya menghalalkan bohong, membolehkan bohong. Ini perkara yang sangat luar biasa. Ya, menghalalkan apa yang tadi diharamkan oleh syariat, hukumnya kufur. Ya, hukumnya kufur. Saking jagoannya, saking jadi pejabatnya, saking banyak pengikutnya, di depan umum dia minum arak, lantas dia mengatakan arak bagi saya halal. Detik itu juga sudah kafir. Ya? Karena merasa bangga, orang buta mulut gue, saya yang melanggar, ya, gue pintas, habis. Ya? Mungut duit dari para pedagang, merasa hal yang boleh, merasa hal yang seharusnya, merasa hal yang wajar-wajar saja, ya, itu bisa menyebabkan kufur itu begitu tuh. Ya. Dengan berbagai macam alasan, keamanan lah, ya. Beda kalau memang petugas RT ada iuran tiap bulan, ya. Jangan dimanfaatkan hal-hal kayak begitu. Ya benar kalau RT-nya ngamanin, kalau kagak, ya. Jadi ketika kita mencari sesuatu untuk kita makan, mesti dipikirin baik-baik. Ya. Hal kayak begini, jangan lihat banyak untungnya aja, banyak penghasilannya aja. Ya. Biar kerjaan kita aman, kita sogok sini kiri kanan, kitanya yang belangsat itu. Ya. Bangun rumah, aturan buat ibadah, ya, kadang kagak mau bikin IMB, sogok sini, sogok sono, sogok sini, sogok sono. Awal bangun aja udah kayak begitu. Gitu. Ya. Semua mau mendirikan sesuatu, ogah keluar duit dari hal yang seharusnya, akhirnya sogok sini, sogok sono. Mau dagang, sogok sini, sogok sono. Ya, bahkan mau jadi PNS, sogok sini, sogok sono. Awalnya juga kagak bagus. Ya. Mau jadi pejabat, sogok sini, sogok sono. Awalnya juga kagak bagus. Ya. Ini satu hal yang saya kayaknya mesti kita pikirin. Ya. Orang kerja mau nyari duit, malah ngeluarin duit tuh. Dulunya begitu, start zamannya sekarang. Ya. Kalau kagak begitu kita susah nyari kerja. Menghalalkan sesuatu yang begitu, membolehkan. Aduh. Ya. Ya susah sih, karena Ustaz di sini ngomong doang. Ya. Ustaz kagak ngalamin sih kayak saya. Ustaznya suruh ngalamin kayak dia. Ya. Terus kalau saya ke kerja mau nanggung siapa? Anak bini saya. Ustaz mau nanggung, Ustaz suruh nanggung anak bininya. Ya. Nah di sini makanya ada bab khusus kita dalam menjaga urusan perut. Nah kalau dikatakan di sini waqala law qala al-bayu bi itu ka'adat dar'a bi syati yaqsidahu ba'dain tamalik. Kalau udah sempurna bayarnya, ya silakan petik. Kalau belum sempurna bayarnya, udah ngejual duluan, mending kalau ditampung dulu.
Itu hari dipetik pagi, sore udah kejual habis, disetor kagak, dilunasin kagak, dibayar kagak. Besok aja pada rapi metik semuanya. Ya, kepakai duitnya metik yang kedua agak kurang penjualannya, metik ketiga agak kurang penjualannya, habis duitnya, alasannya macam-macam. Ya, goodbye udah, ketemu melengos, melihat orangnya kabur, berbagai macam cara. Ya. Repot ini yang begini. Ya. Makanya jadi orang jangan suka gampang-gampangin sesuatu. Gampang nama dia, tenang aja urusan gua. Ya. Kalau memang berkaitan dengan hak orang, mesti kita pikirin baik-baik. Ini susah, tobatnya susah, minta maafnya susah. Ya, hubungannya hablum minan nas. Mesti itu orang yang kita zalimi baru kita diampuni oleh Allah. Ketika orang itu zalimi kagak ridho seumur hidup, dia kagak bakalan Allah ampuni. Kita bawa tuh urusan sampai akhirat, sampai kita mati. Jangan dianggap utang 10 tahun yang lalu dianggap lunas, belum tentu. Mesti nyari kejelasan. Dulu saya pernah minjem duit 5.000. Dulu masih zaman sekolah. Kayaknya saya belum ganti, kira-kira tadi itu lagi. Ya Allah, saya udah banget, saya udah lupa. Bebas itu. Kalau agak kata kayak begitu, 5.000 aja urusannya. Ya, kita anggap sepele 5.000. Di sisi Allah berat yang luar biasa, menghalangi kita untuk masuk ke dalam pintunya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disepelein minjem duit, karena hubungannya dengan hak manusia. Hak manusia Allah gak bisa, bukan Allah lemah. Itu urusan manusia diselesaikan secara kemanusiaan. Urusan sama Allah, kita ninggalin salat, kita ninggalin zakat, silakan taubat kepada Allah, bisa. Ya. Wasyurbul khamri, dan meminum arak. Wahwa bermilah, meminum arak, minal kabairi, itu termasuk dosa besar. Wazawalul aqli, dan dihilangkan akal, ala wajril maturi, atas cara yang dilarang. Haramun, itu merupakan perkara yang haram. Fi jami'il milali, dalam semua ajaran agama. Menghilangkan akal bagaimanapun caranya, agama manapun hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Ya, bukan agama Islam doang. Ya, Allah berikan anugerah yang sangat luar biasa, itu akal kita sangat luar biasa. Ya. Wala yata'atuhu illa fasikun, dan tidak akan melakukan minum khamar illa fasikun, kecuali orang-orang fasik. Kapasa kotil muslimin, seperti orang fasik Islam yang fasik. Afada zalika al-Hisniyu, demikianlah menjelaskan hal tersebut oleh Imam al-Hisni lainnya. Orang-orang yang tukang ngingkarin, orang-orang yang suka berbuat maksiat, namanya fasik. Ya. Cuma orang-orang yang kagak waras doang, yang mau minum arak, yang mau mabuk. Jadi anggap di agama Nasrani minum khamr itu boleh, jangan. Semua agama mengharamkan minum arak. Mau Yahudi ke, mau Nasrani ke, ya. Itu. Semua agama mengharapkan arak. Karena kita anggap di sana terlalu bebas, terlalu, itulah pasif-pasifnya orang. Ya. Tapi gak pernah kita lihat, ya, di tempat-tempat ibadah, perayaan-perayaan ibadah, semuanya itu minum arak. Ya. Ai fa yahrumu, yani haram tanawuluhu. Ya. Memakan atau meminum arak.
Walau karena sekalipun keadaan orang tadi litadawin itu sangat litadawin untuk dijadikan obat, au absin atau sangat hausnya, walam yukhiz dan tidak menemukan ghairahu akan selain arak tadi, walau baulal kalbi sekalipun kencing anjing, ay malam yantahil amru, ay malam yantah, yakni tidak berujung al-amru oleh satu perkara illal halaki kecuali kebinasaan. Haram minum arak sekalipun untuk obat. Sekalipun dia sangat dalam keadaan haus, sekalipun dia tidak menemui sesuatu kecuali kencing anjing. Selagi masih ada kencing anjing, masih bagusan kencing anjing yang diminum daripada arak gitu. Ya. Daripada hal-hal yang memabukkan. Itu juga kejadian kalau memang udah mangap-mangap mau mati. Ya. Kalau belum mangap-mangap mau mati, tungguin dulu mangap-mangap mau mati, baru boleh minum kencing anjing. Gitu. Ya, baru boleh minum yang najis dulu. Wa illa seandainya tidak, faya juzu maka boleh baginya bal yata'ayyanu bahkan diharuskan. Ya. Kalau sudah mengapa-ngapa mati, ya baru dikasih air minum yang najis, ya baru dikasih minum yang haram. Ya. Walau mata maka seandainya apabila mati fi hadir halati dalam keadaan sangat haus, mata maka keadaan matinya orang tersebut syahid dan dalam keadaan syahid. Kalau jika mau minum juga, ya mati, maka matinya dalam keadaan sahih. Apa Dawu menjelaskan hal tersebut Syekhuna oleh guru kita Ahmad An-Nahrawi. Ahmad Nahrawi. Wahadu syaribi bermula hukumannya bagi peminum arak arbauna itu 40 kali jaldatan cambukannya, disuhtin dengan pecut aunawihi atau apa aja, ya mau pakai batang kelor silakan, ya mau pakai awi bambu silakan, mau pakai dolken silakan, ya terserah. Sebab paling sakit ya pakai cemeti, pakai cambuk, ya. Bahkan bisa sampai keluar api nempel di tubuh tuh, ya, ketika pas ujungnya dicemeti cetek nempel pecahan daripada bahan tadi yang berapi sampai nempel ke dalam tubuh gitu. Lil hurri bagi orang yang merdeka, zakaron kana keadaannya dia orang laki-laki au unsa atau perempuan. Lianna sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara memerintahkan oleh Nabi bidarbi dengan mencambuk, bisa babi syurbil khamr dengan sebab meminum khamar, bil jaridi dengan pelepah korma, wan mi'ali dan dengan sendal, arba'ina 40 kali. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wanisbuha bermula setengah daripada 40, waya isruna yaitu 20, jaldatan cambukannya lirraqiqi itu bagi budak, walau muba'adun sekalipun budak setengah merdeka.
Ada bermula 40 cambukan dan 20 cambukan indana itu menurut kita ulama Syafi'i. Khilafan berbeda lil a'immatis salasati bagi imam-imam yang tiga, Imam Malik, Imam Ibnu Hambal, Imam Hanafi. Hai suqalu sekiranya mereka berpendapat innahu sesungguhnya cambukannya samanuna itu 80 kali lil khurri bagi yang merdeka, wa arba'una dan 40 kali lil raqiqi untuk budak. Abada zalika menjelaskan hal tersebut Asy-Syarqawi oleh Imam Syarqawi. Ini sebagai pengetahuan aja. Kalau Imam Syafi'i di sini bicara Imam Syafi'i, ya, 40 kali sebagai hukuman bagi orang yang merdeka, 20 kali sebagai hukuman bagi orang yang budak. Segitu dah tuh kita. Adapun tadi kalimat ada indana khilafan lil a'immah sebagai penjelasan doang. Jangan disambung sama yang bawahnya nih repot. Ya. Pendapat Imam Syafi'i yang merdeka itu 40 kali, yang budak 20 kali. Wali imami ziyadah, walil imami dan itu bagi pemimpin pemerintah, jaksa, hakim silakan az-ziyadatu bermula tambahannya. Ai ala arba'ina, yani nambahin atas 40 kali ila samani sampai 80 kali, kagak boleh lebih dari 80 kali. Jadi dianggap yang 40 sebagai had, yang 40 lagi sebagai takziran. Itu hanya kalau imam yang lain ya udah hadnya 80 aja, jangan pakai ada kata-kata takzir. Lima ruahu sebagaimana yang telah meriwayatkan kepada hadis tadi Muslimun oleh Imam Muslim. Anna Umar titik tuh. Anna Umar sesungguhnya sahabat Umar ja'ala menjadikan zalika akan had tersebut samanina 80. Waqala dan berpendapat Aliun oleh Imam Ali li Umar bagi sahabat Umar, hadza bermula 80 ahabu itu lebih aku sukai ilayya atas diriku, li'annahu karena sesungguhnya kelakuan idza syakara apabila telah mabuk hada maka ia berbicara ngoceh, ya. Kalau orang mabuk tuh kerjanya ngoceh, katanya sih masing-masing, ya. Kalau mabuk cimeng, ya, lapar mulu katanya. Kalau mabuk minuman, katanya ngoceh mulu. Kalau mabuk heroin, katanya menghayal mulu, ya. Tuh, tapi jangan pengen penasarannya, jangan penasaran. Kita cukup baca informasi-informasi aja. Ini yang begini kagak boleh dipraktekin. Katanya praktek ilmu itu, ya, dapat pahalanya 2. Yang pertama pahala mempraktekkan, yang kedua pahala ketika mencari ilmunya. Kita belajar tentang wudhu, dapat ilmu tentang wudhu, kita praktekin dalam berwudhu, maka wudhu kita dapat pahala 2. Maka kalau orang kagak ngaji, pahalanya 1 doang. Bahkan bisa mardudun la ditolak, enggak diterima. Kalau orang wudhu enggak pakai ilmu, ya, mardudun la tukbalu, mardudun la tukbalu, ditolak bahkan tidak diterima amal ibadahnya. Nah, kita pengen tahu Umar kayak gimana, ya. Pokoknya tahu udah sesuatu yang memabukkan, minuman jenis apa aja, ya. Beda kalau kita lagi jalan tuh, tahu kita makan apa tuh asinan, ya, kita iup airnya, bikin kita mual, bikin kita muntah dalam perjalanan, itu mabuk perjalanan namanya, ya.
bukan mabuk air asinan, bukan. Ya, bedain yang begitu tuh. Wa idza hada, dan apabila orang suka bicara iktara, akan memfitnah, menuduh secara sembarangan, itu namanya iktara. Wahadul iktira'i, bermula hukumnya orang yang suka ngomong sembarangan, sama nuna itu 80 cambukan. Ya. Jadi Sayyidina Umar didukung oleh Sayyidina Ali. Gue demen nih kalau bahasa kita begitu. Ya. Sebab apa demen? Karena ketika orang mabuk itu ngomongnya ngelantur. Kalau udah ngelantur, ngoceh apa aja bisa timbul fitnah, bisa menuduh orang macam-macam. Maka hukuman menuduh orang dengan macam-macam tanpa ada bukti yang nyata dicambuk dengan 80 cambukan. Ya. Imam Syafi'i tetap ya 40 tetap 40. Adapun masalah mau ngasih kelebihannya tergantung keputusan hakim. Ya. Kalau cuma 40 nih orang kagak bakalan kapok. Biar kapok tambahin lagi 60. Jangan 40 tambahin 20 kali lagi jadi 60, silakan. Tambahin 40 kali jadi 80, silakan. Tambahin 60 kagak boleh, enggak ada hadisnya. Hadisnya cuma ada sampai 80. Jadi hukum kagak bisa dikarang-karang. Main asal menurut akal logikanya aja tanpa bukti dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Tuh cerdasnya Imam Syafi'i. Bukan berarti imam lain lebih cerdas. Kagak mau repot. Ya? Gitu. Nah sekarang begini, orang dicekokin. Kalau udah sama orang yang biasa minum, kira-kira pantas kagak hukumannya? Disamain. Beda. Ya? Kita lagi bergaul, dikerjain, dikata kopi, padahal mah minuman khamar. Celeng, kita ketahuan ke gap, hukumannya sama. Ya sama di Indonesia. Zaman dulu gak bakalan sama. Makanya ada tambahan ta'ziran. Orang yang nyekokin bisa lebih tinggi hukumannya daripada orang yang dicekokin. Itu hukum Islam begitu. Nah hukum-hukum kita kebanyakan adopsi daripada Eropa. Nah begitu juga kita mesti wajarin. Karena kita heterogen gitu ya. Tahu kan heterogen? Nggak tahu. Itu yang minyak, tempat minyak itu namanya heterogen. Nah, macem-macem. Ya. Bukan homogen satu doang. Ya, kita hidupnya tuh agama macam-macam, aliran macam-macam, suku macam-macam. Makanya disebut hukum agraria negara Indonesia. Enggak diterapin hukum Islam di sini kagak, enggak diterapin hukum Nasrani kagak, enggak diterapin hukum adat kagak. Semuanya dicampur aduk dijadikan satu hukum Republik Indonesia. Makanya orang yang bergebu-gebu mau menerapkan hukum Islam di Indonesia, Masya Allah, susah. Ya, bukan kagak pernah usaha. Ya. Dulu Pancasila, makanya ada istilah betul. Piagam Jakarta. Ketika dibuat pasal pertama, dari Maluku datang, dari Irian datang, ini kagak bisa. Ya, ini dipakai buat orang Islam. Terus kami yang bukan agama Islam bagaimana? Enggak menganut hukum seperti kayak begini. Ya, rebuk lagi, akhirnya jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Ya,
Karena apa? Pengen damainya Indonesia, pengen akunnya Indonesia. Sebab Indonesia merdeka bukan satu agama doang, meskipun banyak perjuangan daripada ulama-ulama kita, santri-santri kita banyak. Ya kagak mungkin orang Maluku pengen merdeka nungguin Islam di sana, ya kagak mungkin. Mereka juga punya hak bermerdeka. Islam belum masuk ke Maluku, ya. Di Irian Jaya belum masuk pada waktu itu. Sampai Irian Jaya 62 baru bisa dia terbebas sama sekali, ya. Nah, ini fakta sejarah, mesti kita ngerti. Nah, dari sejak zaman dulu sudah begitu. Artinya, ya, ada cara bagaimana menentukan satu hukum dalam satu permasalahan. Ta'ziran, kelebihannya itu sebagai ta'ziran. Yang kita ini kalau ada tengah-tengahnya repot ini. Pendapat Umar, pendapat Ali, baru nongol kata-kata ta'ziran. Menambahi daripada 40 sebagai ta'ziran. Ya, hukuman, disiplin yang boleh ditetapkan. Kalau dia cuma 40 nih kagak beres nih orang, ngocol bahasanya, kuat 40 tambahin lagi sampai 80 sebagai ta'ziran, bukan sebagai had hukuman. Inna ziyadata, yani sesungguhnya tambahan tadi alal arba'ina atas 40 cambukan fil hurri pada orang yang merdeka, wa alal ishrina dan tambahan 20 bi ghairi pada selain orang yang merdeka, ala wajhi ta'ziri atas jalan menta'zir. Lianna, karena sesungguhnya laukana, apabila keadaan hukuman tadi haddan sebagai hukuman, lama jaza tarkuha, pasti tidak boleh meninggalkan daripada 80. Wakila, dan dikatakan inna, sesungguhnya innaha sesungguhnya 80 atau ziyadahnya, tambahannya, haddun itu sebagai ketetapan hukum. Lianna, karena sesungguhnya 80 laukana, seandainya keadaan 80 ta'ziran sebagai ta'zir, la jazat, maka sungguh boleh az-ziyadatu oleh melebihi alas samanina atas 80. Waqad mana'uha, sungguh para fuqaha melarang lebih daripada 80. Jadi Imam Syafi'i begitu, membatasi 40 itu sebagai hal. Kalau mau dikasih ta'zir ya silakan, asal jangan lebih daripada 80. Ulama yang lain menganggap 80 hadnya, berarti boleh nambahin dari 80 sebagai ta'ziran. Lebih dari 80 itu fuqaha sepakat, kagak boleh lebih. Ya. Waqala, dan berpendapat Asy-Syarbini oleh Imam Asy-Syarbini, wal mu'tamadu, bermula pendapat yang dipegang kuat, annaha sesungguhnya 80 ta'ziratun sebagai ta'ziran, wa innama, dan hanya saja, lam yajuz, tidak boleh, az-ziyadatu oleh melebihi daripada 80, iktisaran alal waridi sebagai pembatasan dasar ketentuan hukum. Intaha, selesai oleh Imam As-Syarbini. Wa minha, dan itu diantara ma'asil batni, aimin ma'asil batni, yakni maksiat perut, aklu kulli muskirin, aitanawulu kulli muskirin, memakan tiap-tiap barang yang memabukkan. Apa aja yang memabukkan kalau dimakan itu haram, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin, bermula tiap-tiap barang yang memabukkan,
haramun itu diharamkan. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Haka dalika al-Hisniyo, menceritakan hal tersebut oleh Imam al-Hisni. Wa dalika kalbai'i, kalbanji, wa zalika bermula kullu muskirin kalbanji, seperti banju. Opium, banju itu opium ya, barang yang dipakai buat membius namanya banju, ya kan, opium ya. Wal opium, ya sama aja nih. Candu. Wal hasis, hasis itu ya ganja dah. Masalah hasis sejenis pohon sekaya pun, apa namanya itu? Hasis itu bambu, rumput, rerumputan. Ya, coba di Indonesia dikenal dengan ganja. Wala hadda, dan tidak ada hukuman bizalika dalam memakan al-banji wal opium wal hasis. Wa in uziba, sekalipun dicairkan, bal fihi, akan tetapi di dalam hukum heroin, candu, ganja, ya, at-ta'ziru, itu ada ta'ziran. Az-zajiru, yang menjerakkan, an hadhil ma'siyatid daniyah, daripada maksiat-maksiat yang hina ini. Dasar hukum cuma khamar. Ya. Nah, perkara yang memabukkan semuanya haram, di luar khamar hukumannya ta'ziran, yang bikin orang jerak untuk ngisep ganja, untuk pakai opium, untuk pakai heroin. Ya, nggak ada batasan hukuman yang didasari daripada hadis Nabi. Hadis Nabi hanya ya menghukum minum-minum khamar. Wa ma'alu adamil haddi, bermula ketiadaan hukuman fil hasisi, dalam urusan ganja, al-mudhabi, yang dicairkan, malam tastadda, segala lagi tidak sangat memabukkan, efeknya enggak begitu keras. Wa illa, seandainya efeknya terlalu keras, sorot, maka menjadi ganja tadi kal khamri, seperti khamar, bin najasati, baik dari segi najisnya, wal haddi, ataupun dari segi hukumannya. Kama naqalahu, sebagaimana telah menukil Asy-Syarqawi oleh Imam Syarqawi, an Ibni Qasim, dari Imam Ibnu Qasim. Nah, kalau barang-barang tadi mabuknya lebih parah lagi, ya, entah dengan dicampur, maka barulah terjadi had, ya, barulah terjadi hukuman yang bisa terjadi karena efeknya lebih memabukkan. Ya, berarti apa? Efek yang paling keras zaman dulu itu adalah minum khamar. Kalau sekarang ternyata ya opium, ternyata heroin lebih dahsyat daripada orang yang minum khamar, maka bisa disamakan hadnya, bisa disamakan hukumnya dengan orang peminum khamar. Selesai itu barang yang najis, barang yang haram. Wa tanawulu kulli najisin, dan memakan tiap-tiap barang yang najis, hukumnya haram.
kadami seperti makan darah, walahmi hayyatin dan makan daging ular. Darah semuanya. Mau darah ular juga buat ketangkasan, ya, buat obat kuat tetap haram hukumnya. Wabaulin dan minum air kencing. Air kencing siapa aja nih? Ya. Wa majuni humrin dan campuran-campuran arak, seperti minum jamu pakai arak, ya. Itu pakai anggur, ya. Maka ini hukumnya tetap barang haram. Jadi minum jamu jangan sekali-kali pakai anggur. Kagak enak Ustaz kalau pakai anggur. Jangan minum jamu kalau kagak enak. Kasih kucing, gitu ya. Kalau kagak enak kasih kucing. Jadi apapun yang dipakai campuran adonannya dari khamar, ya, itu dianggap barang yang najis. Lakin ya juzu akan tetapi boleh tanawulu ma'il najasati, oleh meminum air yang terkena najis, wal bauli dan minum air kencing, wa nahwihima dan sumpamanya air yang terkena najis dengan air kencing, lil atasi karena sangat hausnya, lid darurati karena darurahnya, ma ada min izalatil akli beserta tidak adanya menghilangkan akal. Minum air kencing tetap sadar, ya. Minum air mutan najis tetap tidak hilang akal. Wa illam yu'addi sekalipun tidak menghantarkan zalikal atosu oleh rasa haus itu lil halaki kepada kematian, ya, meskipun hausnya biasa-biasa aja tapi tidak menimbulkan akan mati, boleh minum barang yang najis, bukan barang yang haram. Abada zalika asyarqawiyyu wa mustaqzarin bi fathil zali dengan dibaca fathah zalnya, ai syar'an, yakni secara syariat, bi itibari tab'i ghalibin nasi, menurut pertimbangan kebiasaan manusia. Mustaqzarin itu makanan atau minuman yang menjijikkan, ya. Kalau orang ada yang nganggap makan entok itu jijik, ya haram buat dia. Orang yang kata boleh nggak apa-apa. Orang yang nggak suka makan udang, dianggap udang itu jijik, ya, maka sama dia boleh dikatakan haram. Ada orang yang alergi berat dengan makan jeruk, ya. Dia lihat orang makan jeruk itu jijik. Jadi makan jeruk sama dia itu jadi geli, jijik. Ya. Sampai dia mati kagak makan jeruk ya gak apa-apa. Ya. Sebab ada saya ketemu orang kayak begitu. Orang kagak makan Indomie, karena melihat Indomie itu udah kayak cacing, jijik, ya. Dia mengharapkan Indomie, kita jangan salahin, ya. Sebab memakan makanan menjijikan, ya hukumnya tidak boleh, ya, kecuali dipaksa, ya. Itu, kalau dipaksa bebas hukum, udah nggak ada apa-apa. Kama khatin, seperti makan ingus. Kalau kata anak kecil ya enak, ya. Kalau kata kita udah gede, jijik, ya kagak boleh makan ingus.
wa busaqin, dan ludah, wa maniin, dan sperma. Fayarumu, maka haram zalika, ingus, ludah, air mani, lil istiqadarihi, bagi orang yang jijik lahu kepada hal tersebut. Kalau orang kagak jijik silakan aja, ya. Tapi kalau orang yang jijik jangan dipaksa, jangan dipaksa. Lakin dia juzu, akan tetapi boleh tanawulul ma'i, oleh meminum air al-mutaghayyiri, yang telah berubah, bitahiri, dengan sebab barang yang suci. Air berubah baunya kagak enak dengan sebab barang yang suci, boleh kita minum, gak apa-apa kalau kagak menjijikan. Walamul muntini, ya, walamul muntini, dan daging yang sudah berbau bangkai, daging yang sudah berbau busuk, selagi kita yakin secara syariat motornya, ya, tapi udah bau busuk, kita mau makan ya gak apa-apa, ya. Artinya begini, selagi kagak bahaya buat kita, selagi tidak menjijikan buat kita, makan semur basi gak apa-apa, ya. Siapa yang mengharamkan makan rendang basi? Gak ada. Kalau bikin mules, bikin buang-buang air, nyakitin dirinya, dia jangan dimakan. Rata-rata kita kalau makan makanan basi mules, ya. Jangan udah basi, bukan jangan itu berarti haram, ya. Takutnya bikin mules toh. Wah, kalau dunia santri mau unik, aliran malam taruh pagi, bau, cuci, ya, panasin lagi, bau kagak bau, makan aja udah, ya. Wa ya'rumu, dan haram tanawulut tahiri, memakan barang yang suci, tapi al-mudiri, yang membahayakan, biman, bagi orang tanawalahu, yang memakan barang tersebut, kasumi, seperti racun, lidororihi, karena membahayakan racun, bihi, lidororihi, karena membahayakan kepada dirinya, bihi, dengan racun tersebut. Racun itu suci, ya, tapi haram dimakan, ya, karena bahaya, ya. Kita jadi bawa ular, tukang ngambilin racun ular misalnya, ya, itu bukan berasal dari makadah, maka racun ular itu suci, ya. Tapi buat diminum hukumnya haram, karena bisa jadi bahaya. Paul imam, maka diketahui min zalika, daripada hal-hal tersebut di atas, annama, sesungguhnya sesuatu yang menyebabkan oleh ma'at-tahrima, akan keharamannya, arba'atun, itu ada 4. Semuanya ada 4 perkara di sini yang mesti kita pahami. Yang haram pertama al-iskaru, karena memabukkan. Semua barang yang memabukkan hukumnya haram, ya. Sampai apa? Dengar musik sampai celeng-celeng begitu tuh, ya, sampai orang lupa ingatan, ya haram dengar musiknya, ya. Wa najasatu, karena kenajisannya, semua barang yang najis hukumnya haram, ya. Wal istighzaru, kecuali 3 perkara dalam fikih ini. Yang tadinya najis, karena telah berubah jadi boleh, seperti homer jadi cukainya nggak apa-apa dipakai. Wal istighzaru, dan karena sebab menjijikan, setiap yang menjijikan bagi orang itu sama, ya.
bagi orang kagak sama. Karena langkanya minyak goreng, ada pengusaha ulet Jerman itu memeres ulet Jerman itu sampai jadi minyak. Ya. Nyari hukum fikih ulet Jerman itu susah. Apa boleh dimakan, apa kagak boleh gitu ya. Nah ini kembali kepada yang menjijikan. Kalau dia tidak menjijikan, silakan. Sama kayak kita makan balang. Udah pernah makan balang? Pernah? Belum. Jijik kan? Jijik. Iya masing-masing orang. Belarang. Hah? Belarang kayu. Sibat apa damen? Damen. Damen? Hah? Balang kayu yang gede. Cek Sunda naon tak? Kayu balang. Kalau yang parung namanya damen. Simet balang kecil. Yang gede. Ya. Yang coklat. Kalau kita kagak merasa jijik, silakan. Ya. Pernah Vicky bahas hukum caci? Ya. Nanti pendekatannya hukum fikih. Ini sekedar garis besar doang. Wal idraru, dan yang membahayakan, ya, sesuatu yang membahayakan kita makan itu hukumnya haram. Fa'in tafa, maka jika tiada zalika akan empat tersebut, fahalalun, maka dianggap halal. Lintifai illati tahwimi, karena tiadanya alasan haramnya. Apa ada menjelaskan zalika karena tersebut Syekhul Islam oleh Syekhul Islam Asy-Syarqawi. Wa aklu malil yatimi, dan makan harta anak yatim. Mesti jelas-jelas, Qur'annya jelas. Ya. Jangan suka ngelabuin orang, jangan suka nyari cara, ya. Bawa-bawa anak yatim gitu ya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, innal ladina, sesungguhnya orang-orang, yakuluna, yang mereka makan amwalal yatama, akan harta anak yatim, zulman, secara zalim, innama yakuluna, hanya saja mereka makan, fi butunihim, di dalam perut-perut mereka, naran, akan api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi la yakuluna illa nara, bukanlah mereka makan apa-apa kecuali mereka memasukkan bara api neraka. Au akhwabin, atau makan harta wakaf, ala khilafima, dengan menyalahi perjanjian syarata yang telah mensyaratkan al-waqifu, oleh orang yang memberi wakaf. Kalau tidak ada syarat apa-apa, dimanfaatin silahkan. Ya. Pesantren membebaskan tanah yang disebut dengan wakaf. Ketika pemberi wakaf tanpa memberi syarat apa-apa, maka tanah wakaf tersebut boleh dijadikan lapangan sepak bola. Nah, untuk para santri boleh dijadiin kebun singkong, ditanam singkong. Ya. Selagi tidak ada syarat apa-apa, maka boleh digunakan oleh yang penerima wakaf. Yang kagak boleh itu dijual. Ya. Sekarang ada gusuran dijual, dipindahin hasilnya ke tempat lain, silakan, namanya pindah wakaf, pindah lokasi wakaf. Ya. Kalau dijual untuk kepentingan secara pribadi, ya kagak bisa. Ya. Ini garis bawahi. Ya. Syarata lil waqif.
Kalau nggak ada syarat daripada orang yang ngasih wakaf, maka pemanfaatannya tidak apa-apa. Fa'inna dzalika, karena hal tersebut min jumlati akli malin nasi bil batil, termasuk makan harta manusia dengan cara zalim, dengan cara yang batil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna, bermula orang-orang Islam, inda surutihim, itu tergantung daripada syarat-syarat di antara mereka. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi, dzakara, menyebut zalika, akan hadis tersebut, Syekhul Islam fil Fathi, oleh Syekhul Islam Asy-Syarqawi, ya, Imam Baihaqi fil Fathi, di dalam kitab Al-Fatih. Wal ma'khudhi biwajhil haya'i, dan mengambil dengan cara yang perasaan malu. Paham gak? Ngambil tapi dengan rasa malu. Kita dikasih orang, orang tersebut ngoceh macam-macam, ya, bikin malu diri kita, ya. Ketika kita ambil juga tuh pemberian orang yang menyebabkan kita malu di depan orang banyak, haram hukumnya kita makan, wajib kita pulangin itu, ya, wajib kita pulangin. Namanya mengambil dengan penuh malu. Ya kita gak boleh ngerendahin diri kita tuh, gak boleh, ya. Pamata akhadha, maka tak kala seseorang akhadha, mengambil syai'an, akan sesuatu, aliman, yang ia mengetahui, bi anna ba'isal muti, bahwasanya hal yang mendorong si pemberi tadi al-haya'u, karena malu, minhu, dari dirinya, au minal hadirina, atau dari orang yang hadir. Ini bahasanya juga dua nih. Ketika kita ngojok-ngojok orang suruh sedekah kepada orang lain, lantas orang tersebut malu kalau kagak sedekah, maka ngambil sedekahnya itu haram. Kalau bukan karena rasa malunya sama orang yang ngojok-ngojokin, nggak mungkin dia mau sedekah, nggak mungkin. Paham ya? Ya. Ini masih ada kebiasaan juga orang-orang kita, ya. Kadang-kadang melihat proposal jumlahnya lebih tinggi, kita kalau gak ngasih malu nih, ngasih segini doang, ini repot nih, ya. Alasan apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masa dia yang kerjaan begitu aja masih bisa ngasih 500, masa gua yang begini aja kagak bisa ngasih 1 juta? Bikin malu gua aja, ya. Ini sih kalau buat urusan barang benda nggak jadi masalah, ya. Ini proposal masjid, musola nggak jadi masalah tuh. Orang mau gitu ya ambil aja, nggak apa-apa, ya. Yang jadi masalah kalau ada teman kita sakit, ya, teman kita kesusahan, teman kita kelaparan, ya. Karena ini buat pribadi orang, buat makan orang, buat keselamatan jiwa orang, ya. Di sini dikatakan walau lahu, dan jikalau bukan lantaran malu,
lama atau maka tidak akan ia memberikannya. Bahwa haramun, maka hal tersebut diharamkan. Pemberian yang kayak begitu hukumnya haram. Fayalzamu, maka wajib kepada orang yang menerimanya radduhu, oleh mengembalikan hak, mengembalikan pemberian tersebut. Nah, kalau menukil zalika akan hal tersebut, Ar-Ramli oleh Imam Ar-Ramli fi nihayati anil ihya'i, di dalam kitab An-Nihayah dari kitab Al-Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi kalau masalah sumbangan bangunan, sumbangan fasilitas, gitu ya, itu tidak berhubungan dengan satu orang, ya, tapi lembaga. Ini gak apa-apa, fastabiqul khairat namanya, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Urusan ria bukan urusan kita, urusan ikhlas bukan urusan kita, udah. Yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau diojok-ojokin, diogok-ogokin, didorong-dorong, ya, untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, ini hukumnya haram. Barang yang diberikan hukumnya haram. Makanya wajib dipulangin. Kita kagak mau makan barang haram, ya. Jadi kalau untuk urusan ini, makanya kita juga mesti ngerti mana urusan buat pribadi orang, mana urusan buat pribadi lembaga itu, ya. Kalau saweran buat nengokin orang sakit, jangan dipaksa-paksa, ya. Urusan orang kelaparan jangan dipaksa-paksa, santunan jangan dipaksa-paksa. Ini nyantunin pakai dipaksa-paksa, nyantunin kan pemberian kepada orang. Dibeli beras dimakan, ini haram hukumnya. Habis kalau gak dipaksa ya susah, ya udah di sini. Lama atau laulahu lama atau, kalau kagak dipaksa nggak bikin, bukan karena dia malu, ya, maka nggak mungkin dia mau memberikan sesuatu tadi, ya. Pasal pribadi ma'asil aini, pasal di dalam menjelaskan sebagian maksiat daripada mata. Ini sebagian daripada perut dulu nih, ya. Karena yang perut itu, ya, diolah jadi dagingnya kagak berkah. Jadi darahnya mengandung unsur haram, ya. Jadi sumsum nanti menghasilkan air sperma, jadi anak susah diatur, wajar makanannya asalnya daripada barang yang haram, ya. Sebab saripati, saringan, filter semuanya, ya, itu udah sunnatullah, ya. Artinya apa? Mau masuk yang halal jadinya begitu, mau masuk yang haram jadinya begitu, ya. Itu sunnatullah. Bukan Allah kecem ngomong makhluknya. Allah sudah bilang jangan makan yang haram. Mulut kita apa aja masuk, rasanya sama. Duren boleh nyolong enak, duren boleh beli juga enak, ya. Duit boleh kerja keras enak, duit boleh nyolong juga enak. Sama-sama duit, ya. Duit boleh korupsi, ya duit. Berupa duit boleh nipu, ya duit, sama. Duit boleh nguli juga duit juga kelihatannya. Ini sunatullah, masuk ke mulut semuanya, disaring sama, yang haram yang halal sama. Sama-sama jadi darah, sama-sama jadi daging, sama-sama jadi sumsum, sama-sama jadi saripati air mani. Ya, paham tuh? Ya kalau udah sakti sih repot dah. Udah taat kepada Allah benar-benar,
dia dari kecil memang sudah menjaga daripada barang haram. Banyak ulama ketika disuguhi barang haram nggak sampai mulutnya, ya, bahkan baru sampai di mulutnya langsung muntah lagi, langsung keluar lagi, karena Allah udah jaga, karena ketaatan beliau terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu, bukan karena sakti. Kita kalau udah kecil udah jaga jangan sampai mulut kita masuk barang yang haram, bisa dimasukin malaikat di situ. Di mulut kita bisa dimasukin malaikat. Jadi kamu masuk barang haram dijaga malaikat, gak boleh masuk keluar lagi, gak boleh masuk keluar lagi. Masya Allah, nikmat tuh jadi orang begitu. Ya? Orang mau tipu daya, orang mau racunin, karena Allah sudah jaga, Masya Allah luar biasa. Ya, jangan sampai kemasukan barang haram. Ya, meskipun ada istilah sunnah atau sunnah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala dzikri Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi